Segmen ini menggunakan metode paslon menjawab, paslon menyanggah, dan paslon menanggapi. Masing-masing paslon menjawab pertanyaan dari moderator, kemudian disanggah oleh paslon lain. Berikut paslon yang menjawab pertama memberikan tanggapan. Masing-masing paslon memilih amplop pertanyaan. Moderator membacakan pertanyaan sesuai dengan pilihan paslon. Masing-masing paslon menjawab pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Masing-masing paslon menjawab pertanyaan secara berurutan, dimulai dari paslon nomor urut 2, berikut pasangan nomor urut 3, dan pasangan nomor urut 1. Durasi waktu menjawab pertanyaan masing-masing paslon selama 120 detik, dimulai saat paslon mulai berbicara. Dan durasi waktu menyampaikan, menyanggah, dan menanggapi masing-masing pasangan calon selama 60 detik, dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, pasangan calon serta hadirin yang berbahagia, kita masuk pada segmen yang kedua. Di depan Bapak Ibu sekalian sudah ada 3 amplop, A, B, dan C. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop dan nanti menjawab apa yang nanti akan dipertanyakan di amplop itu. Dan nanti giliran pasangan calon nomor 1 akan menanggapi apa yang dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan, Bapak, silakan. Baik, memilih yang B. Baik, masih disegel ya. Pertanyaan dari tim perumus. Pertanyaan isu lingkungan. Mohon disimak. Prinsip integrasi merupakan salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan harus menyatu antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan data BPBD 2020, terdapat 19.936 KK atau 57.177 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan terdampak krisis air bersih berakibat debit air yang berkurang akibat alih fungsi lahan. Harus menjadi perhatian kepala daerah ke depan bahwa masalah lingkungan akan berimplikasi terhadap aspek ekonomi sekaligus sosial. Pertanyaannya, apa langkah nyata saudara untuk meminimalisir krisis lingkungan sehingga mendukung aspek ekonomi dan sosial masyarakat? Baik, pasangan calon nomor urut 2 akan menjawab waktu 120 detik dimulai ketika paslon mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Langkah nyata yang akan kami ambil yaitu untuk meminimalisir krisis lingkungan. Pertama, sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu membangun sektor agrobisnis untuk kesejahteraan masyarakat Dompu. Itu artinya membangun dari hulu hingga hilir. Program kami Jara Pesaka sangat terkait dengan pembenahan pada sektor hulu, yaitu memastikan tersedianya sumber air untuk kebutuhan usaha tani, di mana perhatian pada aspek lingkungan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan usaha tani masyarakat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, ke depan kami akan memaksimalkan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dengan mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat setempat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif, juga melibatkan pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat dalam upaya perlindungan sumber mata air. Juga akan membentuk Satgas atau Satuan Tugas Perlindungan Mata Air atau Satgas Permata yang melibatkan masyarakat di sekitar sumber mata air. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 35 detik lagi, kami silakan. Di samping itu, kami juga akan melakukan penghijauan, penanaman pohon yang bernilai di sekolah, di kantor, di rumah-rumah penduduk. Ini untuk menjaga keseimbangan supaya tanaman juga bisa menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat Dompu. Di samping itu, ya, yang kaitan baik, dengan waktu habis Bapak, mohon maaf.
Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Jadi bagi pasangan calon nomor urut 1 di langkah nyata untuk meminimalisir krisis lingkungan adalah melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang bernilai ekonomis dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi atau lingkungan. Artinya ke depan kita akan mendorong pengelolaan hutan yang memberi manfaat langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber-sumber mata air yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu? 15 detik lagi. Cukup? Cukup? Baik. Kalau cukup, kami persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban atau tanggapan dari pasangan nomor urut 1. Kami persilakan waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Yang kaitannya langkah konkret kami untuk menjaga kelestarian lingkungan, kami akan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Di samping itu, ya, mengingat kondisi hutan kita saat sekarang ini banyak yang istilahnya keadaannya rusak parah, kami menghimbau kepada masyarakat tani agar melakukan penanaman pagar untuk menahan bila terjadi erosi, ada yang menahan laju daripada sedimentasi agar tidak langsung ke sungai, ke jalan maupun ke saluran-saluran. Dan juga ada air yang akan masuk ke dalam tanah, ya, untuk menjaga keseimbangan. Karena selama ini kita hanya melakukan pemompaan atau pengelolaan air dalam tanah, sedangkan air yang masuk ke dalam tanah sangat kurang. Bapak, waktu habis. Baik, tadi kita saksikan pasangan nomor urut 2 menjawab dan menanggapi pasangan nomor urut 1. Kita beralih kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil amplop dan nanti akan menjawab pertanyaan dari tim. Setelah itu nanti pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Kami persilakan Pak untuk mengambil. Silakan. C, masih tersegel. Baik, mohon disimak. Meluasnya pembukaan lahan jagung dari tahun ke tahun di Dompu berpengaruh pada minimal 2 hal, yakni kesejahteraan ekonomi masyarakat yang meningkat dan potensi kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan hutan menjadi tanaman semusim. Pertanyaannya, bagaimana saudara agar program pertanian jagung berdampak positif, baik bagi ekonomi petani maupun terjaganya kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang? Baik, itulah pertanyaannya. Kami beri waktu pasangan calon nomor 3 untuk menjawab 120 detik, mulai ketika paslon berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah memang di Dompu ini ada program penanaman jagung, tetapi juga ada dampak bagi hutan kita. Ada solusi yang kita tawarkan. Ada yang disebut dengan sustainable agriculture, itu pertanian berkelanjutan, di mana para petani kita akan bisa menanam jagung sekaligus juga beternak, sekaligus juga bisa menanam pohon. Itu sustainable agriculture itu bisa meningkatkan pendapatan petani. Setiap hari bisa menghasilkan apa saja. Kemudian ada proses penyelamatan lingkungan di situ yang bisa saja di setiap lahan itu harus ada pematang. Kemudian di sudut pematang ada ditanam pohon. Sehingga proses tanam jagung berjalan dengan baik, petani ada pendapatannya, kemudian juga lingkungan terselamatkan. Nah, dampak lain dari sustainable agriculture ini di samping tanam jagung juga ada penghasilan, yaitu penghasilan ternak. Kami tawarkan juga bagi kelompok-kelompok petani jagung itu bisa diberikan bantuan ternak sapi juga, sehingga ini menambah pendapatan petani kita.
Kemudian juga ada kerjasama dengan pihak kehutanan. Yang mengelola hutan adalah pihak kehutanan. Ada perjanjiannya jelas antara para petani kita dengan pihak kehutanan, sehingga tidak ada lagi petani yang ditangkap karena mereka menanam jagung. Tetapi ada kepastian hukum yang jelas bagi para petani kita yang sudah memasuki areal hutan. Bagaimana langkah terbaiknya agar bisa duduk bersama dengan kehutanan, sehingga para petani enak nanam jagungnya, kehutanan juga bisa Baik, bekerja waktu dengan baik. cukup Pak, sudah selesai. Pasangan calon nomor urut 2 sudah menyimak apa jawabannya. Kami persilakan berikan tanggapan waktu 60 detik, dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Menurut kami, dampak jagung terhadap ekonomi petani dan kelestarian lingkungan, yaitu ini adalah program jagung yang sesuai dengan program kami Jarapasaka. Jadi di Jarapasaka itu kami singkat dengan jagung, porang, padi, sapi, dan ikan. Tentu saja program jagung adalah salah satu program unggulan kami. Untuk itu, agar jagung ini berdampak positif pada ekonomi petani dan lingkungan hidup untuk generasi mendatang, maka ke depan kami akan pertama mengajak masyarakat terutama petani jagung untuk secara bijak memanfaatkan lahan selain untuk menanam jagung, juga tetap perhatikan kelestarian lingkungan, terutama agar petani mendapatkan manfaat jangka panjang, sehingga usaha tani kita bisa berlangsung baik setiap tahun. Di saat yang sama juga, Baik, lingkungan Bapak, juga tetap waktu habis, mohon maaf. Kami lestari. persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali apa yang tadi dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Baik, saya pikir itu itu merupakan langkah teoritis. Tetapi yang saya ingin pastikan bahwa kita ingin langsung teknis di lapangan. Bahwa para petani kita yang sudah masuk area hutan itu harus mendapatkan kepastian hukum tentang pengelolaan. Oleh karena itu perlu sekali lagi kerjasama koordinasi dengan kehutanan agar mereka memastikan mendapatkan lahan bekerja dengan tenang di lahan tersebut sampai kemudian mereka mendapatkan hak milik atas lahan itu. Bisa berbagai model kerjasama. Ada hutan kemasyarakatan yang disebut dengan HKM, kemudian ada hutan tanaman rakyat, kemudian juga ada pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan itu bisa menanam jagung juga tetap, tetapi juga ada kepastian kepemilikan. Sekarang kan ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa kalau petani kita sudah memanfaatkan lahan itu 20 tahun, maka mereka berhak mendapatkan lahan itu. Baik, waktu Itulah. habis Bapak. Mohon maaf. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 3 sudah menjawab dan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2. Sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang sisa 1 tersedia, yaitu yang A. Silakan. Mohon disimak pertanyaannya. Nanti pasangan nomor urut 1 dan menjawab nanti akan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 3. Salah satu masalah lingkungan hidup adalah maraknya perambahan hutan dan illegal logging. Akibatnya, lahan yang semula produktif menjadi lahan kritis. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa luas lahan kritis di NTB adalah 680.000 hektar. Sementara itu, luas lahan kritis Kabupaten Dompu diurutkan kedua setelah Sumbawa, yakni 16.690 hektar. Luasnya lahan kritis berdampak pada daya dukung lingkungan dalam menyerap air, sehingga di musim hujan selalu banjir, dan di musim kemarau aliran sungai mengering serta terjadi krisis air bersih. Pertanyaannya, apa program strategi saudara dalam mengatasi masalah banjir dan krisis air bersih, perambahan hutan dan illegal logging tersebut? Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 120 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Terima kasih moderator. Kalau berbicara tentang krisis di Kabupaten Dompu ini, kita di Kabupaten Dompu harus punya pilihan. Kenapa mestinya paslon nomor 1 membicarakan itu? Karena kami
tahu persis dampak dari kerusakan hutan yang selalu dibahas baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tapi kami harus punya pilihan. Kalau berbicara tentang pilihan, saya harus pilih 2, bukan berarti harus nomor 2. Karena salah satunya kami juga punya kehidupan, masyarakat kami butuh kesejahteraan, butuh sandang pangan. Jadi kalau memang berbicara tentang hutang, otomatis kami akan berusaha. Kalau masyarakat sudah bisa sejahtera, insya Allah kami ke depan akan memberi kepada desa bagaimana caranya nanti kepala desa bersama pemerintahnya membuat taman-taman sehingga nanti peresapan airnya tidak sampai turun Baik, ke jalan. terima kasih. Waktu habis, Terima kasih. Ibu. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 60 detik mulai ketika paslon berbicara. Ya, bikin peresapan di taman kota. Tapi sebenarnya itu ya lumayan lah untuk sedikit mengurangi air yang masuk ke sungai sehingga banjir. Tetapi sebenarnya pusat banjir itu ada di atas, yang sering disebut dengan bagian hulunya. Oleh karena saya pikir kami akan memperbaiki bagian hulunya, di samping ada normalisasi sungai, kemudian drainase, penataan kota di kampung-kampung itu tertata dengan baik sehingga aliran air berjalan dengan baik. Tetapi yang utama adalah bagian hulu, bagian di atas, yang memang sekarang kondisinya sudah rusak parah. Tetapi juga karena ini dampak dari tanaman jagung, kita tidak melarang menanam jagung. Tetapi itu tadi sudah saya sampaikan, sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan. Di situ di lahan-lahan yang di bagian hulu itu dibuatkan terasnya, seperti pematang, kemudian di pematang itu ada tanaman, kemudian juga ditambah dengan Baik, mohon maaf Bapak, waktu habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga itu kita harus punya inovasi baru. Misalnya, kalau di musim hujan, sumber air dari Rora itu keruh. Jadi pemerintah ke depan kita harus punya inovasi baru. Ketika musim hujan dia harus ada cadangan sumber mata air. Ya, jadi kalau di musim hujan airnya pasti keruh. Ketika musim hujan datang, kita akan membuka sumber mata air baru untuk mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga. Kemudian ke depan masalah hutan, bagaimana kita mendorong pengelola hutan yang memberi manfaat langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian. Baik, terima kasih Bapak, mohon maaf waktu habis. Terima kasih, kita beri tepuk tangan buat semuanya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sudah memberikan jawaban dan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh tim Prumus. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan pemirsa di rumah, kita masuki pada segmen berikutnya yang tak kalah serunya, tapi tentunya setelah jeda iklan berikut ini.